Sumpah Pemuda. Secara terminologi, Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah diartikan janji dan harus ditepati. Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Janji ini diucapkan pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta 28 Oktober 1928. Tujuan Sumpah Pemuda. 1. Membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. 2. Mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. 4. Menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. 5. Melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Kemudian, apa sih yang melatar belakangi terjadinya Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda terjadi karena pertimbangan para muda-mudi Indonesia untuk turut bangkit bersatu melawan bangsa penjajah yang menjajah Indonesia. Pada saat itu, Indonesia telah berjuang melawan penjajah yang datang untuk mencuri dan menguasai rempah-rempah khas Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1908, Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan E.F.E. Dowes Dekker memprakarsai berdirinya Budi Utomo. Gerakan tersebut bertujuan untuk memajukan pendidikan, peternakan, pertanian, dan budaya Indonesia. Gerakan Budi Utomo memprakarsai pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia dan organisasi kepemudaan seperti Yong Betawi, Yong Ambon, Yong Minahasa, Pemuda Timor, Yong Yafa, dan Sekarukun. Salah satu organisasi pemuda yang terus bersemangat berjuang menggerakkan persatuan Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia atau PI. Organisasi tersebut terdiri dari pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai macam suku yang berada di Belanda untuk menuntut ilmu. Pada saat itu memang tidak ada lagi perbedaan kedaerahan atau suku antar pemuda karena mereka sadar itu semua hanya akan menghambat keinginan dan cita-cita mereka. Hal itulah yang kemudian melatar belakangi terjadinya Kongres Pemuda dan rumusan Sumpah Pemuda. Untuk selanjutnya ada Kongres Pemuda. Nah, jadi pada tahun 1920-an ini sebenarnya telah terjadi pertemuan-pertemuan untuk mencapai kata sepakat dan persamaan visi dan misi. Tetapi hal tersebut belum juga berhasil dan mendapatkan hasilnya gitu loh. Dan pada tanggal 15 November tahun 1925 barulah terjadi peristiwa Kongres Pemuda yang diselenggarakan untuk membentuk susunan kepanitiaan pelaksanaan kesepakatan. Nah, pada tanggal 30 Oktober 1926 seluruh organisasi pemuda itu telah berkumpul untuk melaksanakan rapat yang dikenal dengan peristiwa Kongres Pemuda yang pertama, yang menjadi permulaan kesatuan seluruh pemuda Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, atas kejadian tersebut ya, muncullah ide untuk melaksanakan Kongres Pemuda yang kedua oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI yang merupakan organisasi persatuan pelajar seluruh Indonesia. Nah, barulah pada tanggal 26 sampai 28 Oktober tahun 1928 digelar Kongres Pemuda yang kedua di Jakarta dengan kegiatan 3 kali rapat di 3 tempat rapat atau gedung yang berbeda-beda pula. Saat terjadi Kongres Pemuda kedua, terjadi pula sebuah insiden yang tidak menyenangkan, yaitu Belanda secara terang-terangan menegur pimpinan rapat Kongres Pemuda kedua untuk tidak menyebut kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian para pemuda Indonesia justru semakin bersemangat untuk melawan penjajah dan kolonialisme hingga di akhir Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda lahir. Nah, pada tanggal tersebutlah kita merayakannya sebagai hari Sumpah Pemuda atau hari lahirnya Sumpah Pemuda ya, yang isinya dibuat oleh Muhammad Yamin dengan persetujuan seluruh peserta kongres.
Kongres Pemuda II. Pada tanggal 26 sampai 28 Oktober, Kongres Pemuda II terjadi 3 kali rapat. Rapat yang ke-1 berlangsung di Gedung KJP pada tanggal 27 Oktober 1928. Pada rapat kedua berlangsung di Gedung Osjava Bioskop pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, pada rapat ketiga berlangsung di Gedung Indonesis Keramat pada tanggal 28 Oktober 1928 siang. Hasil Rapat Kongres Pemuda II. Rapat ke-1. Muhammad Yamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua membahas masalah pendidikan, di mana anak-anak harus mendapat pengetahuan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak-anak diwajibkan dididik secara demokratis. Pada rapat ketiga, dijelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi, selain gerakan kepanduan. Kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam kongres terakhir, ini sekaligus diumumkan rumusan hasil kongres. Rumusan tersebut diucapkan sebagai Sumpah Setia Sumpah Pemuda. Contoh dalam kehidupan saat ini. Pertama, adanya organisasi Karang Taruna, OSIS, serta organisasi kepemudaan lainnya. Kedua, semangat persaudaraan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, bahu-membahu dalam mengatasi pandemi COVID-19. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, rela menyisihkan uang untuk orang yang lebih membutuhkan. Yang keenam, cinta tanah air dengan menggunakan produk lokal. Yang ketujuh, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan aspek kedaerahan.